Apakah itu jubahnya? Apakah itu sorbannya? Apa itu rambutnya? Apakah itu sandalnya? Semua yang pernah nempel pada baginda Nabi SAW. Dalam tabarruk di atharin Nabi, adapun ngalap berkah, mengambil kebaikan, keberkahan di balik peninggalan Nabi, dari peninggalan Nabi, disepakati oleh semua para ulama, itu adalah boleh, dianjurkan Nabi. Kedua, bagaimana ngambil ngalap berkah kebaikan di balik peninggalan selain Nabi dari orang-orang soleh? Ini ilmiah, jadi jawabannya satu-satu. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang ketiga, bagaimana ngalap keberkahan daripada jubahnya Fir'aun? Orang-orang kafir disepakati enggak boleh, bahkan bisa mengarah pada kesyirikan. Berarti ada 3 model kan? Atharun Nabi disepakati, athar bekas Nabi disepakati. Orang-orang soleh berbeda. Yang ada hubungannya dengan akidah sesat, Namrud, Fir'aun, mungkin ada yang temukan sabuknya Abu Jahal misalnya, lalu kita mengambil keberkahan, haram, bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan karena ada hubungannya dengan pengagungan kepada sesuatu yang menyekutukan Allah. Ini dulu. Kemudian selain daripada itu, selain daripada peninggalan baginda Nabi SAW, dan selain daripada jubahnya Fir'aun, bagaimana hukum menciumnya? Ini sederhana, harus gitu dulu. Anggap saja apa saja, ini gelas saya cium gelas. Ini bukan, tidak ada hubungan dengan Nabi, tidak ada hubungannya dengan Fir'aun. Saya mau beli kain, ada sorban, baru kain. Enggak, ini bukan sorbannya Abu Jahal, bukan juga sorbannya baginda Nabi. Saya cium. Tidak matlub, tidak dianjurkan, juga bukan diharamkan, karena tidak ada hubungannya dengan Nabi sehingga harus dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan Fir'aun sehingga harus dilarang. Jelas? Sehingga kita mencium, mungkin saja sandal baru kelihatannya wangi banget, tak cium, bagaimana kita katakan ini haram? Sandalnya bagus banget, bagus, baunya wangi banget, saya cium sandal. Nah, ini harus bedakan, caranya begitu memahami. Selain daripada hubungan dengan Nabi sama musuh Nabi, maka adalah hal-hal seperti sandal-sandal yang kita ketemukan atau baju-baju di pasar. Masa mencium baju nggak boleh? Apalagi, wah baju ini semprot minyak wangi. Maka itu adalah mubah. Jelas ya? Jadi jangan serta-merta nyium baju langsung syirik, ntar dulu. Dalam irama apa dia menciumnya? Ini adalah masalah harus dijelaskan satu demi satu. Kemudian ada sandal. Kemudian pertanyaan, apakah ada peninggalan baginda Nabi sampai hari ini? Ini kan pertanyaan. Siapa yang memastikan ada dan siapa memastikan tidak ada? Yang jelas Nabi punya peninggalan karena pernah ada wujudnya di dunia ini. Dan semua orang tahu Nabi pernah pakai baju. Nabi juga pakai jubah. Nabi pakai sendal. Siapa yang memastikan itu semuanya sudah tiada? Apakah ada berita penghancuran peninggalan Nabi dibakar habis-habisan? Tidak ada juga. Artinya masih ada kemungkinan di sini. Baik, ini masalah kemungkinan ada dan juga mungkin sudah tidak ada. Jangan memastikan dulu. Kita pinggirkan dulu permasalahan ini. Masalah mungkin tidak mungkin, mungkin ada dan mungkin tidak ada. Artinya selagi mungkin ada juga mungkin tidak ada. Tidak bisa dipastikan kalau tidak ada. Bisa jadi masih ada. Dan betul, ternyata ada yang mengatakan masih ada. Jangankan kalau peninggalan Nabi yang baru 1400 tahun. Peninggalan yang lebih jauh Fir'aun saja masih ada juga. Lebih jauh lagi masih ada juga kok. Kenapa peninggalan Nabi langsung kita tiadakan misalnya? Kita pinggirkan dulu permasalahan ini. Lalu kembali kepada satu sandal. Sandal. Coba. Rambu-rambu tadi. Sandal atau baju jubah. Kemudian dikatakan ini jubahnya Nabi Muhammad atau ini sandalnya Nabi Muhammad. Dikatakan ini adalah sandalnya Nabi Muhammad. Yang mengatakan ini sandalnya Nabi Muhammad
antara dia orang yang benar lalu betul itu sandalnya, atau orang yang pasti bohong dia. Wong sandal baru dibeli dipakai lalu bilang ini sandal Nabi Muhammad, pasti bohong kan? Atau mungkin benar mungkin tidak. Karena apa? Saya tidak pernah kenal orang itu kecuali dia memang diketahui dia suka mencari hal-hal semacam itu. Mungkin. Jadi setelah ada gambar atau sandal yang dikatakan sandal Nabi, bisa jadi itu benar, bisa jadi itu tidak benar, pasti tidak benar, atau mungkin benar mungkin tidak. Semuanya begitu kan. Tinggal jawab doang, ribet muter sana kemudian muter. Anda mencium sandal Nabi atau sandal yang dikatakan oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah, waktu Anda mencium sandal itu atas dasar apa? Kalau atas dasar bahwasanya Anda meyakini itu sandalnya Fir'aun lalu Anda cium, jelas Anda melakukan dosa gede. Aku duduk di uang tunai 5 juta dolar dan bertanding buat dapat ini. Buka gerbangnya. Ruwet, jawab ngono. Lalu Anda meyakini itu sandalnya Nabi Muhammad dengan keyakinan atau dengan dugaan yang kuat. Maka di saat Anda menduga ada dugaan atau menduga itu adalah sandal Nabi, tidak mungkin dikatakan haram. Bagaimana dikatakan haram? Ada dugaan di dalam hatinya. Kalaupun ternyata salah, juga tidak dikatakan haram. Mulai kapan orang salah menjadi haram? Contoh saja, dengan sesungguhnya ada sandal Nabi yang benar di sebelah kanan, yang benar di sebelah kiri adalah sandal duplikat, palsu. Berarti duplikat pasti palsu. Yang mencium sandal yang kanan pasti benar. Yang kiri adalah waktu mencium tahu ini duplikat. Berarti kalau duplikat bukan sandalnya Rasulullah. Kalau sudah duplikat pasti bukan sandalnya Rasulullah, berarti dia seperti sandal-sandal biasa. Waktu dia menciumnya atas dasar apa? Ya seperti mencium sandal biasa misalnya. Atau hanya terpintas karena aku merasakan ini mirip dengan sandal Nabi. Apakah dikatakan orang itu haram melakukan haruman dari mana? Kecuali dia mengatakan ini mirip sandalnya Fir'aun. Ayo coba, ini masalah ilmiah harus kita dengan penuh kesadaran. Dia menduga. Bahkan gambarnya, saya Yusuf Nabhani sendiri menemukan satu gambar sandal baginda Nabi, kecuali orang anti saya Yusuf Nabhani. Gambarnya saja bagaimana perlu dimuliakan, disanjung. Gambarnya sandalnya Rasulullah SAW. Gambar yang nempel, ada gambar yang mujassadah. Kalau sandal kan gambar juga, tapi lebih mantap lagi dalam bentuk. Waktu orang itu mencium sandal yang replika atau sandal yang bukan sandal Nabi, dalam keadaan yakin ini bukan sandal Nabi, siapa yang mengatakan itu haram? Berarti selagi yakin bukan sandalnya Nabi, ini adalah barang biasa saja. Hanya waktu mencium dia hadir Nabi, dia rindu Nabi. Dari mana pengharamannya? Coba, dari sisi mana? Atau memang itu saya anggap sandal biasa. Oh, ini memang sebenarnya biasa, ini barang biasa. Anu ae, kok sendal jepit, entar norono ngomong iki sendal jepitnya Nabi, ambungen ngono lho. Lah ya makanya orang sekelas itu kok logikanya nggak berjalan gitu loh. Logikanya nggak berjalan sama sekali. Sendal jepit, sendal jepit. Waalaikumsalam. Nabi, arek sendal Nabi, cium. Ini aja, ambil aja bekas apa itu beraknya onta di Saudi sana, bawa ke sini, bilang ini beraknya onta Nabi zaman dulu ini. Gini loh teman-teman, pertanyaannya itu kan mau cium enggak kan? Ya gimana Gus Hasan? Gini loh, pertanyaannya itu kan simpel kan? Dari mana Anda meyakini bahwasanya itu sandal peninggalan Nabi? Kan itu pertanyaannya kan? Betul. Lah kok muter-muter kayak terenggiling? Lah yo halal haram opo iki mau Fir'aun. Aduh. Jadi menutupi kemaluannya Gus, jadi muter-muter kayak terenggiling Gus. Kalau kemaluan harus ditutupi, aurat, ya apa sih? Lah iya menutupi kemaluannya Gus. Jadi muter-muter kayak terenggiling. Kemaluan nih. Lah iya kayak terenggiling tadi nih Gus. Empon jak naik darah Gus. Tensi darah mahal sekarang. Aduh, lesoh.
Meso. Tapi Enggak, Kang kan gini Darko, teman-teman ya. iya, Kan gini gimana? teman-teman ya. Coba ya, sampean pahami pertanyaannya tadi. Ya kan? Kan pertanyaan tadi itu mengandung sebuah isyarah. Dari mana Anda itu menduga atau meyakini bahwasanya itu adalah sandal peninggalan Nabi? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau bukan Mukibin, nggak mungkin begitu jawabnya, Gus. Kalau Mukibin sama Khabib kan harusnya muternya dulu. Kalau mau ke Surabaya tuh muter dulu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, Papua, baru ke Pulau Jawa. Nah terus kalau seumpamanya begini kan ya repot toh. Nanti ada orang apa namanya bawa tapal kuda. Ini loh tapal kuda peninggalan kudanya Nabi Muhammad, piye. Maksudnya itu kan begini kan ya. Mohon maaf nih. Di zaman sekarang saja itu semua itu perlu sertifikasi untuk menyatakan bahwasanya Di situ itu tasnya. betul-betul hasil peninggalan, kan gitu loh. Betul, Gus. Kan gampang kan untuk melihat itu apakah sandal peninggalan Nabi atau bukan, kan ada ilmu filologi untuk mengukur seberapa tua sandal itu, apakah sandal itu tuanya itu semasa dengan Nabi atau tidak. Nah, ketika sudah diketahui semasa dengan Nabi, lalu dari mana mereka itu mendapatkan itu? Ya gimana? Kok main yakin-yakin aja, main duga-duga aja? Kemarin saya ngelihat di sosmed Facebook ya, ada penemuan lagi terbaru tuh di mana, di Mesir. Katanya bajunya Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah. Kalau ngelihat bajunya compang-camping penuh tambalan begitu mah, saya nggak rela, nggak ridho lihatnya. Aduh, kok ada aja begitu orang muja-muja dari kalangan Mbak Alawi itu. Nah ya Gus Hasan, ya sekelas Buya Yahya, ya jadi Muhibin, akhirnya jadi akaluhum fisilitihim, Gus. Iya toh. Sekelas Buya Yahya seperti itulah, haula wala quwata illa billah. Jadi yang saya lihat seperti ini kok Gus. Mereka itu memahaminya itu, husnuzon itu disetarakan dengan keyakinan. Kan itu salah fatal itu. Makanya kan tadi saya kritik, pertanyaannya itu kan dari mana Anda menduga bahwasanya itu sandalnya peninggalan Nabi Muhammad. Lah kok jawabannya muter-muter? Empon Gus. Darah tinggi Gus. Om Darko tanggung jawab ini. seorang yang alim allamah itu ketika orang bertanya, dia akan memberikan jawaban singkat, padat, jelas. Gak muter-muter kayak terenggiling. Wis terenggiling kawin karo londo. Wis angel. Ambu kena. Tema lain. Oh iya.
Iseng-iseng ketik aja itu kain kiswah Rasulullah di Shopee, di Tokopedia banyak itu yang jualan. Kira-kira mau ndak Buya Yahya itu nyium sandalnya ibunya atau bapaknya? Go. Ayo Kang Dargo. Kira-kira gelem ndak Buya Yahya nyium sandal bapaknya atau ibuke? Nggak mungkin. Lah wis ora bakal Mustahil. gelem, Om. Yang anehnya itu habis cium-cium sandal mewek-mewek. Merasa terharu. Aduh. Itu bagian dari apa, teman-teman? Itu bagian dari Apa? Promosi. bukan. Kalau dalam kalau menurut Imam Ghazali itu kan ya, menangis di hadapan orang banyak itu ciri-ciri orang yang, ingat nggak? Munafik. Oh iya, saya pernah ingat tuh, Gus. Bukan munafik. Enggak, bentar. Bukan Apa? munafik, bukan. Jadi Menangis munafik bukan di hadapan umum. Alah. Ayo apa? Ingat nggak? Menampakkan kebaikan di hadapan orang banyak itu apa? Subhan. Ria. Nah, air beriak tanda tak dalam. Betul. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu. Banyak alasan. Air beria. Kan gini, orang yang menampakkan kekhusyuannya di hadapan khalayak ramai, atau bahkan sampai menangis-nangis di hadapan khalayak ramai, itu ciri-ciri riya. Riya, air beriak tanda tak dalam. Makanya jawabannya muter-muter kayak terenggiling. Itu bener Gus. Layo, rungokno air beria tanda tak dalam. Ngelang. Istri berteriak terlalu dalam. Ya Gus. Lah makanya Istri berteriak iku tanda kurang tak apa? terlalu Kurang dalam. empuk jeru lho. Makanya berarti sama dengan itu ya, istri berteriak tanda terlalu dalam. Betul, Om Kevin, betul. Waduh, Arahin aku malah wis tekan ngomong kono-kono. aku iki ijen. Aku iki ijenan ning Jogja, ijenan gak ono bolone, gak ono kencane. Kok malah ngomong-ngomong merono iku, ya Allah ya Rabbal. Emang gua pikirin sing ijenan kan cek si ijenan, salah sendiri gelem ditinggal ijen. Podo Kang Dargo iki bisa deh, Gus Hasan. Podo Kang Dargo kan jadi tinggal ijen iki, masa-masa dewi. Koyo aneh penyapu ranjau iki, koyo aneh penyusup iki teman-teman yo. Penyusup iki koyo aneh. Penyusu Gus. Betul Penyusu Gus. Penyusup. Aku penyusu. Nah, penyusup Gus. Bela kiri kanan ini Gus. Betul ini. Penyusup Iya. ini. Kalau dia itu ada di pihak kita, ketika kita itu menghadapi satu masalah kan ada empatinya teman-teman. Ini kok melayu. Pokoknya sekarang Kang Alin ya, Kang Sabdo Palo, yang namanya Kang Dargo dan Gus Hasan, bujangan. Kan ya kan? Asik. Berarti jalur bojo. Ah. Penyusup Gus. Waalaikumsalam.
Aduh. Lah. Mata penyusup Gus. Cok le transferan 6 juta. Aku nyaman karena Benih 6 juta Pak Klero. Peta perlu lema. Ada info terbaru, Bang. Apa infonya? Kambingnya Pak Kim Mukodam ketinggalan di atas langit. Sudah saya tangkap itu, saya taruh kandang saya tuh kambingnya. Iya. aduh ya Allah. Gus, ono wong dolek suket dhewe Gus, keluwen teko wis ngantuk, masak dhewe Gus. Aduh, nak tego Gus. Ya. Duh, melasi rek. Ya ikut di mana? Masak sendiri, tidur sendiri Kang Dargo, sungguh menikmati. Om Dargo wis duwe inceran soalnya. Enggak, tapi Kang Dargo itu walaupun sendiri gini dikasih angka 2 cukup kok buat Kang Dargo. Kori suruh naik, Bang. Kori suruh naik, Bang. Pak suruh naik. Berani tak? Aduh ya Allah. Ampun ya Allah, ampun. Ampun karena wah ki buru eteng ke berempare lah ampun ya kapulah. Wah karena dasar karena Aduh. Mai beri ongkos ceroy beri ongkos kan tak kira mulai keroman. nah. Sampai sore beri ongkos. Ya kan kasihan namanya orang pengen pulang ketemu orang tua kan. Aku pikir baik-baik saja, ternyata perasaanku sanggup jauh darinya walaupun sehari saja. Ya Allah. Belengan cetak. Bener pelengan boleh. Enter saya bebelok nama cewek deh. Coba Kang Dargo apa pada aja. Pada Kang Dargo. Kalau Kang Dargo itu bener enter boleh nah. Kalau Kang Dargo itu ngeloset. Mentak Gus Hasan takok mon Kang Dargo Gus Hasan. Masalahnya beda sape bini takok bula. Sape ada di sasaran degi. Hasan apa benar itu yang di Khauli di Solo itu yang ngarang kitab tentang remes-remes puting? Beneran, saya ini lagi sendirian kok. Beneran nggak framing beneran. Bukan. Apa benar yang di Khauli di Solo itu loh yang mengarang kitab remes-remes puting? Oh iya, itu jelas sekali dalam kitab Kunuz Sa'adah. Kan saya jadi pingin Gus Hasan. Payudara setiap wanita yang dia temui di lorong-lorong jalan. Asik. Nah, kan saya jadi pingin Gus Hasan. Jadi pingin ngikutin. Ya kan? Bapak, jenengan ikuti sama bawa kitabnya dia. Ketika Semazen, Kiai Ja'far, Kiai Ghalib menjelaskan tentang itu dalam kitabnya mereka Kunuz Sa'adah, saya bilang, Kiai, itu ada sanadnya enggak? Kalau ada sanadnya, saya tolong dikasih sanad ya Kiai, dikasih ijazah biar saya bisa mengamalkannya, kan asik. Betul. Semazen marah Semazen, haram Gus katanya gitu. Angel. Perkara haram kok dilebokno kitab iki piye karepe ngomong. Tuh ada hadisnya enggak Gus?
katanya siapa tadi? Mundir, ada hadisnya ndak? Om Kevin ketularan wong kaya mau iki. Lah iya, cari mundir mau lu ada hadisnya ndak? La haula wala quwata illa billah. Kok ono umat koyo ngono sing jelas-jelas ada hadisnya ndak? La haula wala quwata. Iku lek cidak aku Kang Elin, ngerti kon? Cidak aku tak cemplungno sumur we aku langsung. Kebangetan banget kok emang. Jadi wis gentean bahan, ndak ada yang dipertanyakan untuk memojokkan itu perkara nasab dengan hadise. Giliran dikai hadise para kafir itu orang yang mengaku-ngaku meneng. Ayo mulai mana kitab karangan-karangan ada hadisnya ndak? La ilaha illallah. Teman-teman. Halo teman-teman, mau turun dulu ya teman-teman. Ini Ya, ada monggo, banjir. silakan. Siap kemeng-kemeng. Silakan turun kemeng-kemeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Kang Dargo, Gus Hasan mulai isu wis left ternyata sendiri lagi. Pada nasi Pak, pada. Tak barengin Ada. Kang Dargo. Podo nasibe podo. Iya, sapine sampean lanang wedok apa lanang tok? Lanang kabeh loro-lorone. Waduh, lanang kabeh Gus Hasan. Lanang kabeh. Nah, ndak ono wedhus-wedhus wedok ngono ndak ono seblek cilik kandangi sampean. Waduh, ndak seneng wedok aku lek golongane kewan iku kecuali Fatimah Kodam. Kau selalu kutunggu. Kasih. Dikai guyonan aja ini. Ini dikai guyonan ae rek. Wis gak ono ilmune wong. Kon tepingan nang nisor lho gak ono ilmune berarti. Itu sudah sudah pusing 7 keliling. Jadi kalau orang pusing 7 keliling itu kadang-kadang yang dilakukan dengan yang diucapkan itu nggak berimbang. Karena sudah sedikit mendekati alam kesetresan. Depresi, Gus. Lah iya. Lah iya, kan lucu. Ngaku sekian lama bahwa nasabnya bener. Loh, kalau memang bener ngapain mesti bingung? Ngapain mesti framing orang? Ngapain mesti marah-marah? Kan begitu.